Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Ibu akan jelaskan lagi tentang barisan dan deret geometri. Oke, semoga kelihatan ya, barisan dan deret geometri. Kita bahas dulu apa itu barisan geometri. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang barisan aritmatika. Bedanya apa sih aritmatika dengan geometri? Nah, kita lihat dari contoh. Ya, Ibu kasih contoh. 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Nah, ada contoh lagi. 64, 32, 16, 8, dan seterusnya. Nah, kira-kira apa bedanya dengan barisan aritmatika yang kemarin? Ya, betul. Kalau yang kemarin itu penambahan-penambahan atau pengurangan-pengurangan. Kalau yang barisan geometri dari sini ke sini, iya betul. Bisa kali. Kali berapa ya? 1 ke 3 kali 3. 3 ke 9 kali 3. 9 ke 27 kali 3. Perkalian ya, atau disebutnya dengan rasio atau perbandingan. Perbandingannya sama nih, ya, perbandingannya 3 terus. Nah, kalau yang ini gimana? 64 ke 32. Ya, bagi 2 boleh. Ini juga bagi 2. Ini bagi 2. Penulisan bagi bisa juga kali setengah. 64 kali setengah kan 32, ya. Jadi ini ada yang, jadi semuanya kali sebenarnya. Ini ke sini juga kali setengah. Ini ke sini juga kali setengah. Gitu. Nah, kalau yang atas semakin lama angkanya semakin besar. Ini disebutnya barisan geometri naik. Nah, naik. BG, barisan geometri. Berarti kalau yang bawah gimana? Makin lama angkanya makin kecil. Berarti barisan geometri turun. Iya, betul. Nah, jadi disebut barisan geometri jika perbandingan atau rasionya tetap. Disebut barisan geometri, ini bedanya sama yang kemarin aritmatika. Disebut barisan geometri jika perbandingan atau rasio, ya, perbandingan atau rasio dari dua suku yang berurutan adalah tetap. Dua suku yang berurutan adalah tetap. Kalau rasionya tetap, maka itu disebut barisan geometri. Nah, bisa nggak kita ngitung secara manual? Boleh. Tapi kalau kita mau pakai rumus, boleh juga. Rumusnya apa? Kalau barisan berarti kan U. UN sama dengan, karena ini rasio, karena ini geometri, maka rumusnya A kali R pangkat N-1. Min satunya ini sejajar dengan N. Nah, U itu adalah suku. N adalah banyaknya suku. Banyaknya suku. Kemudian A itu awal. R adalah rasio atau perbandingan. Rasio atau perbandingan. Oke. Kemudian kalau misalnya ada contoh soal suku ke-8 dari barisan, ada contohnya nih, yang atas ya, kita lihat yang atas. Dari barisan 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Suku ke-8-nya, sebenarnya teman-teman bisa aja nih, kali 3, kali 3, kali 3, sampai dengan yang ke-8. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Bisa.
Atau kalau nggak mau ngalihin terus, boleh pakai rumus. Tadi rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. U8 sama dengan A-nya suku awal 1 dikali R-nya adalah perbandingannya, rasionya 3 ya. Dipangkatin N-1, N-nya 8. 8 dikurang 1 berarti 7. 1 dikali 3 pangkat 7. 3 kali 3 kali 3 terus sampai dengan 7 kali. Berapa 3 pangkat 7? 2187. Berarti U8 jawabannya adalah 2187. Nah, ini contoh untuk barisan geometri. Oke, berikutnya kita masuk ke deret geometri. Apa itu deret? Deret itu adalah jumlah. Kalau tadi barisan itu begini, kalau deret itu dijumlahin, tambahin. Berarti kalau deret geometri adalah penjumlahan suatu barisan. Karena ini geometri, maka barisan geometri. Penjumlahan suatu barisan geometri. Nah, kalau mau dijumlah secara manual boleh 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah dan seterusnya sampai yang diminta suku keberapa. Tapi kalau mau pakai rumus boleh. Rumusnya adalah karena ini deret maka pakainya S. Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Ini dipakai jika R-nya lebih dari 1. Nah, contohnya kayak gini. Ini R-nya kan 3 nih. 3 ini lebih dari 1. Maka kita pakai rumus yang ini. Nah, kalau misalnya ini R-nya setengah. Setengah itu kan berarti kurang dari 1. Maka pakai rumusnya Sn sama dengan A kali dibalik nih, satunya duluan. 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Nah, ini jika R-nya kurang dari 1 atau lebih kecil dari 1. Nah, kita coba ke contoh soal. Jumlah 8 suku pertama dari barisan. Nah, soalnya masih sama coba. 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Boleh kamu tambah-tambahin secara manual, boleh juga pakai rumus. Kalau pakai rumus, pakai yang mana? Yang R-nya lebih dari 1 atau yang kurang dari 1? Lihat dulu di sini. R-nya berapa di sini? Ya, R-nya adalah 3. Berarti kita pakai yang atas ya. Yang R-nya lebih dari 1. Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi, salah ya. Ini untuk yang R-nya kurang dari 1. Kalau R-nya lebih dari 1, nah pakai yang ini. R pangkat N min 1, di sininya R min 1. S berapa yang ditanya? S8 sama dengan A-nya suku pertama. 1 dikali R-nya adalah 3, N-nya adalah 8, dikurang 1, dibagi 1. Dibagi R-1, berarti 3 dikurang 1. Teman-teman, ini harus dipangkatin dulu ya, setelah itu baru dikurang. Nggak boleh 3 kurang 1 dulu, nanti hasilnya akan berbeda. 1 kali 3 pangkat 8. 3 kali 3 kali 3 terus sampai 8 kali. 6.561 dikurang 1 dibagi 3 dikurang 1, 2.
Ini kalau dikaliin 1 kan tetap ya hasilnya. Berarti tinggal ini dikurang 1. Sama dengan 6.560 dibagi 2. Sama dengan 3.280. Ini adalah jumlah 8 suku pertama dari barisan ini. Jika kamu tambahin, hasilnya adalah ini. Ya, itu materi kita tentang barisan dan deret geometri. Setelah ini nanti kita akan coba masuk ke penyelesaian soal. Baik teman-teman, kita coba lihat ke soal cerita. Soal cerita tentang barisan dan deret geometri. Kita lihat, Ibu kasih 2 contoh soal cerita saja. Yang pertama, suatu bakteri berkembang biak menjadi 2 setiap menit. Setiap menit itu artinya setiap 1 menit. Maka jumlah bakteri tersebut dalam 8 menit adalah, jadi ada 1 bakteri itu berkembang biak menjadi 2 setiap 1 menit. Ya, yang ditanyakan adalah pada menit ke-8. Oke. Kita lihat di sini. Menit pertama, menit kedua, menit ketiga, menit keempat, 5, 6, 7, 8. Awalnya bakterinya ada berapa? Tadi bakterinya ada 2, betul. Setiap 1 menit dia berkembang biak menjadi 2, ya kan? Berarti diapain? Iya, dikali 2. Berapa? 4. Berkembang biak lagi menjadi 2. Jadi 8. Menjadi 2 lagi 16. Menjadi 2 lagi 32. Berkembang biak lagi menjadi 2 64. Berkembang biak lagi menjadi 2 128. Berkembang biak lagi menjadi 2 jadi 256. Jadi pada menit ke-8 jumlah bakterinya ada 256. Gitu ya. Nanti kalau soalnya misalnya setiap 3 menit atau setiap 5 menit, berarti di sininya setiap 3 menit setelah menit ke-1, menit ke berapa gitu ya. Atau menit ke-3, menit ke-6, menit ke-9 dan seterusnya. Itu contohnya tadi jika 1 menit. Oke, sekarang yang berikutnya, contoh soal yang kedua. Yang kedua tadi ini. Oke. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga membentuk deret geometri. Jika potongan tali yang terpendeknya itu 4 cm dan potongan tali yang terpanjangnya adalah 324, maka panjang tali mula-mula. Oke. Ada 5 potong. 1, 2, 3, 4, 5. 5 potong. Kemudian potongan yang terpendeknya adalah 4 cm. Ini ya, potongan pertama, ini tali yang kedua, tali ketiga, tali keempat, tali kelima. Ini panjangnya tadi 4 cm. Sedangkan yang terpanjang, itu tadi panjangnya adalah 324 cm. Oke, pertanyaannya, maka panjang tali mula-mula. Kalau ada tali kemudian dipotong lagi, dipotong lagi, dan yang ditanyakan adalah panjang tali mula-mula, berarti ini semua diapain? Ya, ditambah atau dijumlah. Kalau yang tadi, yang nomor 1 yang ditanyakan adalah sebenarnya suku ya, suku yang ke-8-nya, jumlah bakteri di sini. Kalau ini jumlah seluruh talinya atau panjang tali mula-mulanya berapa? Nah, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, ini perbandingannya kan
sampai ke sini dari 4 cm sampai ke sini 324. Kalau mau pakai rumus boleh, kalau mau pakai cara manual boleh. Tapi sepertinya ini lebih mudah pakai cara manual. Jadi kita pakai cara manual saja. Angkanya kira-kira kali berapa ya? 4 dikali berapa? Pengalinya tetap ya kali berapa? Sehingga kalau sampai sini 324. Kita coba kalau kali 2 berapa ya? 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. 32 kali 2 harusnya 64. Tapi di sini 324. Oh, berarti rasionya bukan 2. Ya. Ini ke sini tadi kan 2 rasionya. Ternyata salah hasilnya. Jadi kita coba yang lain angkanya. Berapa ya? Kita coba ya. Ya, kita coba 3. Kalau rasionya 3, 4 kali 3 ini 12. 12 kali 3 36. 36 kali 3 berapa? 108. 108 dikali 3 324. Nah, betul. Berarti rasionya adalah 3. Ya, ini kali 3 kali 3 kali 3 terus. Nah, kalau panjang tali pertama sudah tahu, tali kedua, tali ketiga, tali keempat, tali kelima, dikasih terangan nih tali yang pertama. Ini adalah panjang talinya. Panjang talinya ke sini ya. Nah, maka jumlah tali mula-mula atau panjang tali mula-mula adalah tinggal ditambahin aja. 4 tambah 12, 16, 16 tambah 36, tambah lagi 108, tambah lagi 324. Sama dengan 484 cm. Jadi panjang tali mula-mula adalah 484 cm. Ya, ini saja materi dari Ibu hari ini. Nanti teman-teman bisa diperdalam lagi. Boleh dilihat di buku matematikanya. Boleh juga nanti sambil latihan, nanti langsung tambah belajar. Kalau bingung atau ada yang belum tahu, silahkan boleh bertanya ke Ibu. Dari Ibu cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.